Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Galuh. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah Galuh itu adalah sejarah yang lumayan panjang ya, jadi kita akan membaginya menjadi dua bagian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah Galuh bagian satu. Oke, kita akan simak penjelasannya sebagai berikut. Nah, untuk melihat sejarah Galuh itu atau kita sederhanakan menjadi sejarah kerajaan Galuh seperti dalam PowerPoint sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang arti kata Galuh. Di sana juga disinggung tentang arti kata Galuh yang merujuk kepada kerajaan. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang sejarah kerajaan Galuh itu sendiri. Dari mana kita melihat sejarah kerajaan Galuh itu? Yang pertama, kita lihat dulu sumber sejarahnya. Nah, apa sih sumber sejarah itu? Sumber-sumber sejarah itu adalah referensi atau sumber yang bisa dijadikan acuan atau pedoman dalam dalam menggali sebuah cerita atau sejarah itu sendiri. Nah, sumber sejarah yang pertama untuk sejarah kerajaan Galuh sendiri ada naskah, yang kedua dan prasasti. Nah, kita kenapa mengambil naskah? Karena naskah itu sendiri merupakan sumber primer ya yang mengandung historiografi tradisional yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi, itu dimana isinya memuat tentang sejarah. Nah, yang kedua adalah prasasti, yaitu bentuk fisik dari sebuah peninggalan. Nah, untuk sejarah Galuh ini sendiri kita ada beberapa naskah yang memuat atau menunjukkan adanya jejak kerajaan Galuh. Yang pertama kita mengambil naskah Carita Parahyangan. Naskah Carita Parahyangan ini adalah sumber sejarah atau naskah primer. Kenapa? Karena naskah tersebut diperkirakan ditulis pada abad ke-16 ya atau sekitar 1580 Masehi. Naskah Carita Parahyangan ini ditemukan di daerah Ciamis di mana isinya menggunakan bahasa Sunda kuno dan aksara Sunda kuno. Naskah ini digolongkan ke dalam naskah pra-Islam di mana pada saat itu situasi keagamaan atau corak keagamaan adalah agama Hindu yang masih menjadi corak sebuah agama kerajaan pada waktu itu. Nah, dalam Carita Parahyangan di sana ada beberapa poin yang bisa saya ambil. Yang pertama, dalam naskah Carita Parahyangan itu menceritakan seorang tokoh yang bernama Sanjaya. Nah, siapakah Sanjaya itu? Beliau adalah anak dari Sena. Nah, di sini tanpa menyebutkan tokoh ibunya. Yang kedua, ada hubungannya dengan Galuh karena ia berkuasa di Galuh. Di sini tokoh Sanjaya diceritakan dalam naskah Carita Parahyangan. Dan yang selanjutnya di mana terjadi perebutan kekuasaan antara Sena dengan Purbasora. Ini kita melihat dulu isi dari Carita Parahyangan yang merujuk kepada kerajaan Galuh, sedangkan sejarah Galuh secara terperincinya nanti akan diuraikan di bab di selanjutnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, nama kecil Sanjaya di sini adalah Rakyat Jambri. Nama Sanjaya sendiri adalah gelar setelah dinobatkan menjadi raja. Nah, dalam Carita Parahyangan ini ada sebuah tokoh yang diceritakan, yakni adalah Sanjaya. Nah, penjelasan siapakah Sanjaya itu ada dalam naskah Carita Parahyangan dan poin-poinnya itu tadi ya, Sanjaya adalah anak dari Sena. Kemudian ada hubungannya dengan kerajaan Galuh karena pada waktu itu dia berkuasa di Galuh. Selanjutnya terjadi perebutan kekuasaan. Nah, nama kecil Sanjaya sendiri adalah Rakyat Jambri. Kemudian poin yang kedua, dalam naskah Carita Parahyangan selain menyebut nama tempat Galuh, nah di sana dalam naskah Carita Parahyangan tersebut juga disebutkan nama daerah-daerah seperti Kuningan
daerah Denuh dan Galunggung. Jadi beberapa tempat disebutkan yang dominan ini adalah di daerah Jawa Barat. Jadi tidak, dalam cerita Parahyangan itu tidak hanya menyebutkan nama Galuh saja, tapi disebutkan juga daerah Kuningan, Denuh dan Galunggung. Ini adalah kita melihat sejarah kerajaan Galuh secara sumber sejarahnya dahulu ya, belum kepada runtuyan atau uraian sejarahnya secara terperinci. Untuk selanjutnya, nah, kapankah kerajaan Galuh itu berdiri? Nah, kalau kita melihat kapan, apa sih patokannya? Nah, di sini ada beberapa sumber sejarah yang bisa dijadikan patokan. Yang pertama kita melihat prasasti. Nah, di sini ada prasasti yang berangkat tahun 910 Masehi. Prasasti ini belum ada namanya, tapi di sini beberapa tidak menyebutkan secara detail ya. Dalam prasasti itu biasanya hanya berupa tahun dan peristiwa secara singkat saja. Di sini ada sebuah prasasti yang berangkat tahun 910 Masehi, di mana dalam prasasti itu ada sebuah pesan atau sebuah tulisan ya yang kurang lebih isinya menyebutkan bahwa Raja Balitung disebut sebagai Rakai Galuh. Nah, apa itu maksudnya? Kita akan bahas di sejarah Galuh yang selanjutnya. Apakah Rakai Galuh itu merujuk kepada Galuh nama tempat atau nama orang atau apa? Nah, untuk selanjutnya ada Prasasti Siman tahun 943 Masehi, di mana isinya ada potongan kalimat mungkin ini ya. Kadat Tuan Rahyang tai medang jati i bumi Mataram ing watu Galuh. Nah, itu di sana juga disebutkan kata Galuh dengan Mataram. Sedangkan yang kedua ada yang disebut dengan Piagam Kalkuta. Di sana isinya menceritakan bahwa para musuh penyerang Airlangga lari ke Galuh dan Barat. Mereka dimusnahkan dalam tahun 1031. Nah, piagam ini menceritakan bahwa penyerang Airlangga lari ke Galuh dan Barat. Mereka dimusnahkan dalam tahun 1031. Di sini Galuh juga merujuk kepada nama tempat. Nah, nama tempat di manakah dan bagaimanakah Galuh itu? Nah, ini tidak terjelaskan secara rinci kalau dalam prasasti itu. Hanya menyebutkan beberapa kata atau pesan saja, sehingga memang harus kita teliti lebih lanjut lagi. Nah, sedangkan yang ketiga ada beberapa prasasti di daerah Jawa Timur dan beberapa kitab yang ditemukan di sana sekitar abad ke-15. Di sana terdapat Hujung Galuh, di mana tempatnya ini adalah letaknya di tepi Sungai Brantas. Nah, Hujung Galuh di sini seperti dijelaskan dalam materi sebelumnya, ujung atau Hujung Galuh itu sendiri merujuk kepada nama tempat. Namun kita akan fokus jadi apa sih Galuh itu di mana? Nah, apakah benar merujuk kepada kerajaan Galuh yang kita ketahui sekarang atau bukan? Nah, ini sumber-sumber yang dapat mengurai ke sana nantinya. Nah, untuk selanjutnya yang keempat, tadi sebelumnya prasasti-prasasti yang ada di luar Jawa Barat itu ya lebih tempatnya lebih lebih jauh dari daerah Jawa Barat. Nah, sekarang kita melihat prasasti yang letaknya lebih dekat ke Jawa Barat. Di sini ada yang pertama Prasasti Canggal. Prasasti Canggal itu ditemukan pada tahun 654 Saka atau 732 Masehi. Prasasti ini ditemukan di halaman percandian Gunung Wukir di Dukuh Canggal, atau kalau sekarang itu adalah dekat dengan daerah Muntilan ya. Nah, di dalam Prasasti Canggal itu disebutkan bahwa Sanjaya telah menggantikan raja sebelumnya yang bernama Sana. Nah, Sana di sini dalam cerita Parahyangan sendiri itu adalah merujuk kepada Sang Sena. Nah, itu ya, dimana Sena itu adalah ayah dari Sanjaya.
Nah, di sana diceritakan Sena atau Sana itu dibuang ke Gunung Merapi dan keluarganya. Nah, setelah dewasa, Sanjaya mengalahkan Purbasora. Ini nanti dalam sejarah Galuh akan diuraikan lebih rinci lagi. Sedangkan dalam cerita Parahyangan, nama Galuh sebagai ibu kota atau pusat pemerintahan disebut berkali-kali ya, jadi bukan hanya satu kali. Nah, nama-nama tempat yang disebutkannya pun umumnya adalah nama-nama yang terletak di daerah Jawa Barat bagian timur. Itu dalam cerita Parahyangan. Dalam Prasasti Jangga juga disebutkan nama Galuh itu. Jadi kesimpulannya dari prasasti dan sumber naskah kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata pada abad ke-8 pernah ada Raja Sanjaya yang berkuasa di Galuh. Adapun bagaimana pemerintahannya, nah nanti itu akan dijelaskan secara sepintas ya dalam pertemuan berikutnya. Itu bukti-bukti yang merujuk sejarah kerajaan Galuh dilihat dari beberapa prasasti dan naskah ya, baru satu naskah cerita Parahyangan saja. Nah, untuk selanjutnya ini ada juga selain prasasti Canggal, kita juga mengenal atau menemukan prasasti Astana Gede Kawali, dan di mana prasasti ini bukan hanya satu, tapi jumlahnya ada 6 yang terletak di Ciamis Utara, daerah Kawali ya. Prasasti ini juga menggunakan bahasa Sunda dan aksara Sunda kuno. Prasasti Astana Gede Kawali sendiri sudah diteliti oleh berbagai kalangan, baik sejarawan, filolog dan lain sebagainya, arkeolog gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu bukti otentik yang membuktikan bahwa kerajaan Galuh itu pernah ada gitu. Nah, di sini kurang lebihnya seperti ini ya, disebutkan adanya seorang raja bernama Prabu Wasnu yang kita kenal sebagai Prabu Niskala Wastu Kancana, yang menguasai atau yang memerintah di kota Kawali. Keratonnya disebut Keraton Surawisesa. Nah, sang Prabu sendiri dikenal adalah salah seorang yang ahli dalam strategi perang. Nah, beliau membuat parit di sekeliling keraton, membuka desa-desa dan meresmikannya. Di sana juga ada harapan. Beliau juga salah seorang yang visioner di sana. Dalam isi prasasti itu kurang lebih beliau mengharapkan bahwa siapapun yang nanti akan menghuni Kawali atau yang datang ke daerah Kawali itu adalah orang-orang yang kemudian berbuat kebajikan sehingga dapat hidup lama ya, dapat hidup lama dan bahagia di dunia. Kurang lebih seperti itu, dan ternyata harapan-harapan ini juga tertuang dalam naskah yang lain, yakni naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, di mana naskah ini juga merupakan sumber primer dikarenakan ditulis pada rentang waktu yang hampir sama, yakni pada abad ke-16 ya, sekitar tahun 1500-an. Nah, itu adalah kita melihat sejarah Galuh dilihat dari bukti sejarah yang ada di Astana Gede Kawali. Nah, kenapa di Astana Gede Kawali? Nanti ada penjelasannya lebih lanjut lagi. Nah, kita lihat di sini ada tokoh Niskala Wastu Kancana. Ternyata tokoh Niskala Wastu Kancana itu atau Prabu Wastu sendiri tidak hanya disebut di dalam prasasti Kawali. Beliau juga disebut dalam prasasti Batu Tulis dan Piagam Kebantenan. Nah, bagaimana isinya? Kurang lebih kita mengambil isi dari dua
prasasti tersebut. Di dalam batu tulis sendiri dikatakan di sana Rahyang Niskala Wastu Kancana dimakamkan di Nusa Larang, sedangkan Rahyang Dewa Niskala dimakamkan di Gunung Tiga atau Gunung Tilu. Siapakah itu Rahyang Niskala Wastu Kancana? Siapakah itu Rahyang Dewa Niskala? Nanti secara rinci ada di penjelasan berikutnya. Nah, sedangkan di Piagam Kebantenan di sana tertulis bahwa Rahyang Ningrat Kancana, nah di sini merujuk kepada Dewa Niskala sebagai, di sini ada kutipan isi dari piagam itu ada maka nguni kasusuhunan ayeuna di Pakuan Pajajaran, yang artinya tokoh yang digantikan oleh susuhunan di Pakuan Pajajaran. Itu keterangan-keterangan dalam prasasti dan prasasti batu tulis dan piagam Kebantenan. Nah, bagaimana dalam Carita Parahyangan? Ternyata dalam Carita Parahyangan Prabu Wastu Kancana juga dimakamkan di Nusa Larang. Nah, sedangkan Dewa Niskala sendiri tidak disebutkan namanya. Jadi secara tersirat, namun di dalam Carita Parahyangan Dewa Niskala itu disebut sebagai Tohaan di Galuh, yang di Pertuan di Galuh. Jadi Tohaan di Galuh itu sama dengan putra mahkota yang agung ya, yang di Pertuan di Galuh. Tapi sama di sini keterangan tempatnya bahwa tadi ya Rahyang Ningrat Kancana atau Dewa Niskala itu ternyata dimakamkan juga di Gunung Tiga atau Gunung Tilu. Itu perbedaan dari isi prasasti batu tulis, piagam Kebantenan dan naskah Carita Parahyangan mengenai keterangan tentang Rahyang Niskala Wastu Kancana atau Prabu Wastu itu sendiri. Di sini ada tambahan Dewa Niskala, yaitu anaknya. Untuk selanjutnya, jika kita melihat dari beberapa keterangan dalam prasasti, dalam naskah, juga dalam piagam, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata ini akan nyambung ke peristiwa sebuah peristiwa besar ya dalam sejarah Galuh, juga sejarah Sunda, tentang adanya perang Bubat. Nanti akan awal mulanya dari sana. Jadi sebelum adanya Rahyang Niskala Wastu Kancana, nah di sana diceritakan dulu asal usulnya keluarganya. Nah, siapakah itu? Nah, dari kesimpulan yang ini dulu kita bisa menyimpulkan bahwa Prabu Maharaja yang gugur di Bubat adalah Raja Sunda yang digantikan oleh anaknya, yaitu Niskala Wastu Kancana sebagai Raja Sunda yang berkedudukan di Kawali. Niskala Wastu Kancana sendiri disebut Tohaan di Galuh, sama dengan tadi yang untuk Dewa Niskala Tohaan yang di Pertuan di Galuh. Kenapa ini nyambung ya ke perang Bubat? Karena awalnya Niskala Wastu Kancana itu adalah putra dari Prabu Linggabuana sendiri yang gugur di Bubat. Ini sebuah tragedi, sebuah palagan yang sangat melekat dalam sejarah masyarakat Sunda, juga masyarakat Jawa, tentang adanya perang Bubat. Nah, padahal di sini saya bisa mengklarifikasi atau bisa meneruskan ya bahwa ternyata itu tragedinya bukan sebuah perang, namun sebuah palagan atau peristiwa yang jadi bukan perang tapi palagan Bubat. Nah, nanti kita akan ada pembahasan khusus tentang palagan Bubat ini karena ini sangat menarik sekali. Nah, itu kesimpulan dari perbedaan tadi keterangan dari batu tulis, piagam, dan naskah. Kenapa sih kalau dalam prasasti itu memang singkat-singkat, tidak seperti naskah? Nah, kadang ada multitafsir dan kurang jelas karena memang
peruntukannya memang seperti itu. Prasasti itu dibuat hanya sebagai pertanda atau mengenang bahwa pernah ada peristiwa, pernah ada seorang tokoh yang berjasa di sebuah wilayah. Seperti itu, berbeda dengan naskah yang bentuknya prosa, narasi, jadi cerita gitu. Ini itulah perbedaan prasasti dengan naskah. Informasi yang didapat mungkin lebih sedikit, tetapi lebih ke multitafsir untuk prasasti. Nah, kita lihat di sini Galuh sebagai kerajaan. Kapan sih Galuh sebagai menjadi kerajaan itu? Di sini kita bisa menyimpulkan, di sini kita bisa menarik kesimpulan dari berbagai referensi yang ada, bahwa Galuh sebagai kerajaan itu adalah awal abad ke-7 sampai akhir abad ke-16. Sangat ada lumayan lama, karena memang Galuh sendiri ini adalah sebuah kerajaan yang besar ya. Nah, di sini kapan Galuh berdiri sebagai kerajaan? Tidak serta-merta ada kerajaan Galuh ya, tapi ini ada proses, ada perjalanan yang panjang. Nah, di sini ada sebuah daerah yang dinamakan daerah Kendan. Di manakah daerah Kendan itu? Nah, kita mulai, kalau kita sekarang pergi ke daerah Bandung, Kabupaten Bandung, nah kita ada mengenal adanya daerah Kendan. Mungkin ini sudah berubah nama, sudah tidak dipakai lagi nama Kendan, tapi wilayahnya kita bisa melihat itu wilayah Kendan ini adalah daerah Nagreg ya. Kalau sekarang ini Nagreg di Kabupaten Bandung, perbatasan antara hampir perbatasan Garut dan Bandung ya. Ini ada wilayah Kendan. Nah, wilayah Kendan ini yang pertama adalah awal mula berdirinya atau munculnya kerajaan Galuh itu sendiri. Awalnya daerah Kendan ini adalah sebuah kabuyutan. Nah, kabuyutan, kenapa dipilih sebagai kabuyutan? Nah, daerah Kendan ini memiliki potensi dan secara politis bertujuan untuk memperkuat legitimasi raja di daerah kekuasaannya. Nah, ini yang nyambung dengan penjelasan yang ketiga. Daerah Kendan ini dulu termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanagara. Ini salah satu kerajaan Sunda, juga kerajaan besar di Jawa Barat. Nah, jadi Kerajaan Tarumanagara mempunyai daerah kekuasaan yang bernama Kendan. Nah, kurang lebih di mana sih Kendan itu adanya? Ada, kalau untuk zaman sekarang ini Kendan itu adalah termasuk wilayah Nagreg ya. Di situ bahkan ada temuan berupa peninggalan kerajaan Kendan waktu itu. Namun ini sudah agak lama juga penemuannya, dan sekarang kurang terekspos. Nah, bagaimana sih peninggalannya, karena ini termasuk peninggalan tua ya, peninggalan purba, zaman Galuh purba itu sendiri. Nah, kita lihat, nah siapa saja sih penguasa Kendan? Nah, ini jadi dari backgroundnya ini adalah gambaran sekarang bekas-bekas peninggalan kerajaan, bukan kerajaan ya, kerajaan wilayah waktu itu adalah Kendan. Jadi wilayahnya sekarang peninggalannya seperti ini, perbukitan, ada juga daerah pegunungan ya, pegunungan bukit. Bekas-bekasnya ini hanya bekas peninggalannya yang kita masih memerlukan penelitian yang lebih dalam lagi. Nah, siapa saja penguasa Kendan waktu itu? Yang pertama, ini sumbernya dari cerita Parahyangan ya. Yang pertama ada yang disebut dengan Resi Guru Manikmaya. Resi Guru Manikmaya itu, nah siapakah beliau? Ada Resi Guru Manikmaya. Beliau menjadi penguasa di Kendan itu pada
tahun 457 sampai 483 tahun Saka. Jika diambil ke tahun Masehi, maka tahunnya adalah 535 sampai 561 Masehi. Nah, dalam cerita Parahyangan, siapakah Resi Guru Manikmaya itu? Ada kutipan seperti ini. Ini dalam awal ya, dalam fragmen cerita Parahyangan sendiri bunyinya seperti ini. Deh nihan carita Parahyangan. Sang Resi Guru Mang Yuga Raja Putra miseuwekeun Sang Kandiawan lawan Sang Kandiawati sidah sapilancekan. Ngangaranan maneh Rahyang ta Dewa Raja. Basa lumaku ngaraja resi ngangarana maneh Rahyang ta Rimedang Jati. Inya Sang Layu Watang nya nunyin Sang Hyang Watang Ageng. Itu teks dari naskah Carita Parahyangan menggunakan bahasa Sunda kuno ya. Juga ditulis dengan aksara Sunda ya, kurang lebih artinya inilah cerita Parahyangan yang menceritakan tentang sang Resi Guru yang mempunyai Raja Putra. Nah, Raja Putra sendiri mempunyai anak kembar ya, Sang Kandiawan dan Sang Kandiawati atau adik. Sidah sapilancekan itu mereka adik kakak ya, kakak beradik. Nah, Sang Kandiawan sendiri bergelar Rahyang ta Dewa Raja. Nah, ketika beliau menjadi raja resi, menjadi resi, gelarnya menjadi Rahyang Tari Medang Jati. Nah, yang ditempatkan di Layu Watang yang membuat Sang Hyang Watang Ageng. Jadi di situ diceritakan sang Resi Guru di sana itu adalah merujuk kepada Resi Guru Manikmaya. Resi Guru Manikmaya itu, kemudian mempunyai Raja Putra. Di sini Raja Putra itu bergelar Sang Baladika Suraliman. Ini beliau memerintah pada 490 sampai 519 tahun Saka. Atau jika kita tarik ke dalam tahun Masehi, jadi tahunnya itu tahun 568 sampai 597 Masehi. Tidak diceritakan lebih banyak tentang Raja Putra itu sendiri. Di sini beliau kurang lebih memerintah di Kendan itu atau menjadi penguasa Kendan itu selama 29 tahun ya. Lama sekali. Kemudian Raja Putra itu mempunyai dua anak. Yang pertama Sang Kandiawan dan yang kedua adalah Sang Kandiawati. Nah, di sini tahta kerajaan itu turun kepada Sang Kandiawan. Beliau itu memiliki gelar tadi ketika ayahnya masih ayahnya masih menjadi penguasa di Kendan. Beliau sudah mempunyai gelar Rahyang Tari Medang Jati atau Raja Resi Dewa Raja. Jadi sudah memiliki tanggung jawab untuk mengurus wilayah Medang Jati. Nah, di sini Sang Kandiawan atau Rahyang Tari Medang Jati itu memiliki 5 anak. Nah, dalam cerita Parahyangan ini disebutkan bahwa yang pertama adalah Sang Mangukuhan. Sang Mangukuhan ini nanti yang akan memegang daerah Kuli-Kuli. Yang kedua ada Sang Karungkala. Nah, Sang Karungkala nanti akan ditempatkan di Surawulan. Dan yang ketiga ada Sang Katung Marala. Sang Katung Marala ini beliau nanti ditempatkan di Peles Awi. Yang keempat ada Sang Sandang Greba. Nanti Sang Sandang Greba ini ditempatkan di Rawung, sebuah daerah yang bernama Rawung Langit. Dan yang kelima atau yang terakhir ada Sang Wretikandayun. Ini Sang Wretikandayun yang nantinya akan menjadi penguasa Kendan untuk selanjutnya menggantikan ayahnya Sang Kandiawan. Sang Wretikandayun sendiri ini ditempatkan di daerah Menir. Nah, kita lihat.
Nah, disinilah sebetulnya awal mula berdirinya kerajaan Galuh itu dimulai dari Sang Prabu Retikandayun itu sendiri. Di sini Sang Prabu Retikandayun tidak langsung menjadi penguasa Galuh, namanya masih Kendan di sana. Nah, disebutkan pada tahun 534 Saka atau di sana penanggalan Masehi itu jatuh pada tanggal 23 Maret 612 Masehi. Nah, disinilah atau pada waktu itulah mulailah berdiri kerajaan Galuh itu sendiri. Nah, kenapa? Di mana sih? Nah, kenapa menjadi tidak kerajaan Kendan lagi? Nah, ada beberapa pertimbangan atau alasan Sang Prabu sendiri kenapa beliau memilih nama Galuh sebagai nama kerajaannya. Nah, merujuk kepada arti Galuh sendiri bahwa artinya di sini Galuh itu adalah permata. Nah, Galuh sendiri adalah ibu kota baru. Jadi tempatnya bukan di Kendan yang sekarang Nagreg, tapi Sang Prabu Retikandayun memilih sebuah daerah ke arah timur ya, di mana nama daerah itu adalah Bojonggaluh. Bojonggaluh sendiri, nah Bojong itu adalah satu tempat yang letaknya diapit oleh dua sungai. Nah, yang nantinya ada sebuah pertemuan dari dua sungai itu. Nah, di manakah tempat ini? Kalau kita kalau semua tahu ya, Bojonggaluh di sini merujuk kepada Karang Kamulyan sekarang yang letaknya ada di Ciamis, Jawa Barat. Nah, kenapa Sang Prabu memilih mendirikan ibu kota baru atau pusat pemerintahan baru untuk kerajaannya? Karena Kendan sendiri tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan karena letak atau kondisi geografisnya kurang memadai untuk dijadikan pusat pemerintahan sebagai kerajaan besar. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, beliau memilih Bojonggaluh Karangkamulyan sebagai pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan Galuh pada waktu itu. Kenapa Bojonggaluh Karangkamulyan? Nah, yang pertama, Bojonggaluh Karangkamulyan sendiri itu terletak di antara dua pertemuan sungai besar. Sungai apakah itu? Nah, kita tahu sungai besar itu adalah Sungai Citandur dan Sungai Cimuntur. Itu adalah dua aliran sungai besar. Nah, yang pada zaman dahulu Sang Prabu mempertimbangkan bahwa betapa pentingnya fungsi sungai itu sendiri. Nah, sungai besar itu sendiri mempunyai arti penting. Yang pertama, selain sebagai sumber air untuk kehidupan masyarakat atau kehidupan rakyat dan semua makhluk hidup, sungai itu sendiri adalah sebagai sarana transportasi, di mana waktu itu transportasi darat masih belum terlalu banyak digunakan, belum berkembang mengingat kondisi geografis yang sangat terjal dan juga belum bisa dilihat dari efektivitas waktu, mungkin di jarak tempuh yang lama dan lain sebagainya. Jadi kenapa memilih Bojonggaluh Karangkamulyan? Nah, tadi ada sungai besar Citandur dan Cimuntur. Alasannya, arti pentingnya selain sebagai sumber air juga sebagai sarana transportasi untuk kerajaan. Nah, di sana pada waktu itu alat transportasi yang mungkin digunakan adalah perahu dan rakit itu, karena untuk mobilitas perdagangan juga untuk kunjungan kerajaan dan lain sebagainya, transportasinya pada zaman itu adalah kebanyakan menggunakan perahu dan rakit, jadi melalui jalur air, perairan. Nah, itulah beberapa penguasa di Kendan waktu itu sampai setelah Kendan ditinggalkan atau dipindahkan ibu kota pemerintahannya ke daerah Bojonggaluh Karangkamulyan. Nah, di sini tadi sudah ini dijelaskan
Kemudian ini tahun 669 Masehi Prabu Linggawarman itu wafat. Nah, siapakah Prabu Linggawarman itu? Beliau adalah raja dari kerajaan Tarumanagara. Setelah sang Prabu wafat, beliau digantikan oleh menantunya yang bernama Raja Tarusbawa. Nah, Raja Tarusbawa ini yang nantinya mengubah kerajaan Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda, jadi merubah namanya ya. Jadi Kerajaan Sunda ini adalah Kerajaan Tarumanagara yang merubah nama. Nah, pada saat itu juga Kerajaan Galuh yang tadi dipimpin oleh Sang Prabu Wretikandayun melepaskan diri dari Kerajaan Tarumanagara karena Galuh juga sudah menjadi kerajaan yang mandiri pada waktu itu. Kemudian pada saat itu terjadi perundingan antara Sang Prabu Wretikandayun dengan Raja Tarusbawa sendiri. Di sana terjadi sebuah perundingan tentang pembagian batas wilayah kekuasaan. Pada saat itu dibagilah wilayah kerajaan di mana sebelah barat Sungai Citarum adalah masuk ke dalam wilayah Kerajaan Sunda, sedangkan sebelah timur Sungai Citarum masuk ke dalam wilayah Kerajaan Galuh. Jadi Kerajaan Sunda waktu itu dibagi dua. Nah, yang sebelah barat Sungai Citarum masuk adalah wilayah Kerajaan Sunda, sedangkan sebelah timur masuk ke dalam wilayah Kerajaan Galuh itu sendiri yang dipimpin oleh Prabu Wretikandayun. Kemudian, di sini bagaimana perjalanan Sang Prabu itu sendiri selanjutnya. Di sini Prabu Wretikandayun karena beliau adalah anak dari seorang resi. Nah, beliau juga menikahi seorang perempuan di mana istrinya adalah putri dari seorang resi juga yaitu putri Resi Makandriya yang bernama Sang Manawati atau Chandra Resmi, atau dalam naskah Carita Parahyangan sendiri disebut dengan Puah Bunga Tak Mangaling-aling. Nah, Wretikandayun menikah dengan Manawati. Dalam pernikahannya, dari hasil pernikahannya mereka dikaruniai 3 orang anak. Nah, di mana yang pertama itu bernama Rahyang Sempakwaja yang lahir pada tahun 620 Masehi. Nantinya Sang Sempakwaja ini akan menjadi seorang resi guru di daerah Galunggung, dan beliau dianugerahi gelar Batara Danghyang Guru. Anak yang kedua yaitu Sang Jantaka. Beliau lahir tahun 622 Masehi, 2 tahun setelah Sang Sempakwaja lahir. Nah, nantinya setelah dewasa, beliau menjadi resi guru di daerah Denung dan mendapat gelar Resi Guru Wanayasa atau Rahyang kedua. Dan yang ketiga ini adalah Sang Amara. Beliau lahir 624 Masehi. Nah, anak yang ketiga ini diangkat menjadi putra mahkota Kerajaan Galuh pada waktu itu dengan gelar Mandi Minyak. Nah, kenapa tidak Sempakwaja ataupun Jantaka yang diangkat menjadi putra mahkota waktu itu? Nah, menurut cerita Parahyangan di sana juga pada waktu itu Sang Raja Wretikandayun mengadakan sebuah seleksi untuk memilih siapakah yang layak menjadi raja selanjutnya menggantikan beliau. Nah, kenapa disebut Sempakwaja? Yang pertama, anaknya yang pertama karena beliau itu memiliki kekurangan dari segi fisik. Jadi disebut Sempakwaja itu beliau memiliki kekurangan fisik di mana giginya itu ompong ya, atau dalam bahasa Sunda disebutnya semplak ya. Jadi Sempakwaja sendiri tidak sempurna secara fisik. Nah, sedangkan yang kedua Jantaka ini beliau juga tidak dipilih atau tidak diangkat menjadi seorang raja dikarenakan juga memiliki
kekurangan fisik. Nah, sedangkan yang ketiga, nah kenapa Amara diangkat sebagai putra mahkota dengan gelar mandi minyak? Nah, dari ketiga putranya itu, sang Amara atau mandi minyak sendiri adalah salah seorang pemuda atau salah seorang putra mahkota yang memiliki, bisa dikatakan, kesempurnaan fisik ya. Dari segi fisiknya tidak ada celah, dan juga dari perwatak atau sifatnya beliau mewarisi sifat-sifat karesian, juga memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang diturunkan dari ayah dan juga kakek buyutnya. Nah, dari uji kelayakan tersebut diangkatlah sang Amara atau mandi minyak sebagai Raja Galuh pada waktu itu. Nah, sebenarnya ada perjalanan panjang ya, dari perjalanan mandi minyak sendiri menjadi Raja Galuh. Nah, itu kita akan sederhanakan saja sampai tiba sang Prabu Wratikandayun sendiri wafat pada tahun 702 Masehi. Di Galuh terjadi kemelut perebutan tahta kekuasaan. Nah, di sana setelah mandi minyak memerintah, ada berbagai tragedi atau peristiwa yang mengakibatkan kekacauan atau kemelut ya. Salah satunya ada perebutan tahta kekuasaan, di mana puncaknya di sini ketika Sena atau Sang Salah ya, pada tahun 709 Masehi dia dinobatkan menjadi Raja Galuh. Nah, pada masa pemerintahannya, dikarenakan mungkin ada kemelut, ada konflik keluarga, nah, dan juga perebutan kekuasaan yang dinilai tidak yang menimbulkan perang saudara. Nah, pada suatu hari Sena sendiri dikudeta oleh Purbasora, saudara seibu namun beda ayahnya. Nah, Sena sendiri adalah anaknya mandi minyak dengan Puahrababu, sedangkan Purbasora sendiri adalah anaknya Sempakwaja dengan Puahrababu. Jadi sebelumnya ada skandal kerajaan yang menimbulkan sebuah kemelut yang berujung kepada nanti perebutan tahta kekuasaan. Nah, Sena pada waktu itu dia sekaligus sudah menjadi putra mahkota Raja Kalingga. Nah, ketika dia dikudeta oleh Purbasora, Sena sendiri melarikan diri ke Jawa Tengah menuju Kalingga. Dia meminta perlindungan dan juga bersembunyi di sana. Kemudian, sampailah pada suatu waktu terjadilah perkawinan antara Sena dan Sanaha. Siapakah Sanaha? Nah, Sanaha juga adalah masih saudaranya Sena. Nah, di sana lahirlah tokoh Sanjaya. Jadi perjalanan panjang ini kita sederhanakan, nanti kita akan kupas secara detailnya dalam pertemuan berikutnya ya, karena sejarah Galuh ini kita bagi dua. Nah, sampailah lahir Sanjaya, tokoh Sanjaya. Ketika dewasa, kira-kira waktu itu umur 33 tahun, Sanjaya menemui Tarusbawa. Ini Tarusbawa tadi dari zaman Wratikandayun sampai ke ini Sanjaya itu cucu buyutnya ya. Masih ada. Nah, pada saat itu karena terjadi kemelut, Sanjaya menemui Tarusbawa untuk meminta bantuan. Di sana dia meminta bantuan untuk menggulingkan Purbasora yang dikira sudah mengkudeta ayahnya. Jadi timbullah semacam politik dan ada politik balas dendam di sana karena ketidakenakan. Jadi waktu itu Sanjaya meminta bantuan Tarusbawa untuk menggulingkan pemerintahan Purbasora. Nah, dalam perjalanannya, di samping perjalanan politik, nah dia juga Sanjaya itu dijadikan menantu oleh Tarusbawa. Jadi otomatis tahta kerajaan Sunda yang memang dipegang lama oleh Tarusbawa akhirnya jatuh juga kepada Sanjaya. Jadi Sanjaya
sebelum dia menjadi raja di Galuh, dia dinobatkan terlebih dahulu sebagai Raja Sunda oleh Tarusbawa, oleh mertuanya. Kemudian Sanjaya kembali ke Galuh. Dia berhasil menggulingkan Purbasora pada waktu itu yang sedang memerintah Galuh, karena ada motif di sana ya, motif semacam motif balas dendam. Nah, di sana Sanjaya menjadi Raja Galuh pada tahun 723 Masehi sampai 732 Masehi. Kurang lebih selama 10 tahun Sanjaya memerintah di Galuh, menjadi Raja Galuh. Dalam masa pemerintahannya itu, Sanjaya juga menggabungkan kembali Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda, di mana ibu kota Kerajaan Sunda saat itu terletak di Astana Gede Kawali sekarang. Nah, itulah sejarahnya kenapa Astana Gede Kawali menjadi pusat pemerintahan dari Kerajaan Galuh Sunda ya pada waktu itu. Jadi yang asalnya Kerajaan Tarumanagara kemudian mempunyai wilayah bagian atau kerajaan Galuh dipisahkan, dibagi dua, kemudian digabungkan lagi oleh Sanjaya menjadi satu kerajaan. Nah, Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda pada waktu itu. Sedangkan Kerajaan Sundanya ibu kotanya ada di Astana Gede Kawali sekarang. Nah, itulah uraian tentang sejarah Galuh untuk bagian 1. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan lanjut di sejarah Galuh bagian 2 berikutnya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan semua yang disampaikan bisa digunakan untuk apa ya? Untuk kita untuk lebih mencintai lagi sejarah dan tidak melupakan sejarah, untuk lebih mencintai lagi tanah kelahiran kita, juga menambah wawasan intinya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.